أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Mudirul Ma'had Guru Hatim Salman LC, yang saya muliakan guru-guru Ma'had Ali, guru-guru Pondok Pesantren Darussalam yang berhadir pada kesempatan ini, para wali, maha santri dan maha santriwati yang dimuliakan Allah, dan maha santri dan maha santriwati yang sebentar lagi akan menamatkan di Ma'had Ali ini dan pulang ke kampung halaman masing-masing, mudah-mudahan dengan takhtim pada hari ini membawa berkah, membawa kebahagiaan, membawa yang dimuliakan oleh Allah nantinya, dan mudah-mudahan dapat mengamalkan apa-apa yang ada yang sudah dipelajari pada Ma'had Darussalam ini. Pada kesempatan ini, takhtim yang kita baca pada kesempatan ini sebenarnya kalau akhir daripada muhadharah tafsir Syekh Ibnu Sabuni ini, itu adalah pada surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Tetapi pada ketika kami bermuzakarah dengan anak-anak sampian ini pada babnya, pada bab yang ini Pak, jadi akhir surah Kahfi, akhir surah Waqiah ini. Maka oleh sebab itu dengan mengambil berkah pada takhtim ini, maka kami juga mengambil pada batas kami terakhir bermuzakarah dengan anak-anak sampian yang
bersekolah di Mahat ini, Pak. Jadi kada membaca dengan ya ayyuhal muzammil. Jadi kita mengambil berkat saja daripada pengarang, daripada muallif kitab ini pada ayat yang ditulis oleh beliau ini, pada ayat surah Al-Waqiah 75 sampai 87 ini yang ditulis oleh beliau, yang diberi nama dengan tema Hurmati Massil Mushaf. Hurmatil Massil Mushaf. Nah, jadi pada kesempatan ini ingin saya menyampaikan sekali lagi kepada halaqah mudzakarah kami bahwasanya pada temanya itu adalah Hurmati Massil Mushaf. Maka yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak daripada mahasiswa santri dan mahasantri dan mahasantriwati itu adalah dimulai pada ayat 77 itu. Nah, kalau mulai ayat 77 itu innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Nah, musannif atau muallif ini Sidin memberikan garisan yang digaris bawahi Sidin adalah itu pada hukum yang nomor 3 disebutkan oleh beliau, mal muradu min qawlihi la yamassuhu illal mutahharun. Apa yang dimaksud dengan tidaklah menyentuh akan Al-Quran kecuali oleh orang yang suci. Lalu beliau menjelaskan di sini mutahharun itu sebenarnya tafsirnya seperti apa. Kemudian la pada yamassuhu itu apakah la nafiyah atau la nahiyah. Maka beliau muallif menjelaskan lawan kita bahwasanya itu ada perbedaan. Ikhtalafal mufassirun, berbeda para mufassir itu menerjemahkan atau mentafsirkan la yang ada pada la yamassuhu itu. Maka baiklah saya bacakan di sini. Ikhtalafal mufassirun fi dhamir fi hadhihi al-ayatil karimah wa huwa qawlu ta'ala la yamassuhu hal huwa raj'un lil Qur'anil azim am ila al-kitab alladhi huwa ala ra'i ba'dihim lauhil mahfuz. Lalu kata Sidin, dhamir berbeda pendapat para mufassir pada damir yang ada pada la yamassuhu, hu-nya itu. Nah, itu kembali kepada Quranul Karim kah atau kembali kepada al-kitabul ladzi huwa ala wal kitabul ladzi lauhil mahfuz? Apakah kembali ke lauhil mahfuz itu, hu-nya itu nah, ataukah kembali kepada Al-Quranul Karim yang kita baca yang sekarang? Itu disampaikan Sidin di sini. Jadi ujar Sidin, fa idza u'idat dhamir 'ala al-Qur'anil Karim yakunul murad min qouli ta'ala la yamassuhu ay la yamassu hadzal Qur'ana illa tahirun minal hadatsain. Tidaklah boleh menyentuh Al-Qur'an itu. Kalau dhamir hu itu dikembalikan kepada Al-Qur'anul Karim, maka Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci dari 2 hadas. Hadas besar, hadas kecil. Berarti Quran tidak boleh disentuh. Haram hukumnya menyentuh Quran yang orang yang berhadas. Kalau dhamirnya itu dikembalikan kepada Al-Quranul Karim. Jadi itu tafsirnya. Wa yakunun nafyu ala ma'na annahu la yanbaghi ay yamassahu kama fi qouli ta'ala az-zani la yankihu illa zani. Jadi nafi yang ada pada la itu adalah diterjemahkan Sidin dengan harfun nafi, maka maknanya la yanbaghi ay yamassahu, bahwa tidaklah seyogianya seseorang itu menyentuh Al-Quran kecuali dia bersuci. Kalau maknanya la itu nafiyatun. Nanti pada la nahiyatun itu diterangkan lagi oleh beliau. Jadi kalau az-zani la yankihu illa zani itu kan
seyogianya juga itu berarti kan tidaklah mengawini seorang penzina laki-laki kecuali penzina perempuan. Jadi la yang bagi maknanya. Kemudian yang kedua, wa yara ba'du anna la nahiyatun. Mufassir yang kedua menyatakan la di sini la nahi. La nahi itu berarti terlarang. Terlarang tidak boleh. Kada bisa diartikan la yang bagi. Kalau yang bagi tadi la nafiyah kan. Tapi kalau la nahiyah itu wa yara ba'du anna la nahiyatun wa laysat nafiyatan. Wa dhammatu allati fihi lil ittiba' lil i'raf. والذين قالوا إن المراد باللفظ هو اللوح المحفوظ. Nah, pendapat kedua mengatakan yang dimaksud pada hu yang ada pada situ kembali raj'ud dhamir kembali kepada lauhil mahfuz. Jadi kada ibaratlah kada berwudu ini menyentuh Al-Qur'an, kada berwudu itu kada ada mengapa kan? Berarti yang dimaksud Allah itu adalah lauhul mahfuz yang ada di arsy, yang ada di langit itu, bukan yang ada di permukaan bumi. Itu hanya terjemah yang pendapat mufassir yang kedua. Kemudian kata beliau bilang fassaru fassaru mereka lagi menafsirkan al-mutahhirin ini bil malaikati, itu terjemahnya atau tafsirnya malaikat. Jadi maksud mutahharun itu adalah malaikat, bukan manusia. Bukan manusia, itu malaikat yang termasuk mutahharun itu. Nah, jadi wastadal bi qawlihi fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin bi aidi safaratin kiramin bararah. Itu yang dimaksud adalah pada malaikat yang megang dan yang menyentuh semuanya, tidak ada orang lain, tidak ada manusia yang bisa menyentuh, yang bisa memegang kecuali itu adalah para malaikat yang hu-nya itu adalah lauhil mahfuz. Nah, itu yang perlu kita kita garis bawahi. Kemudian beliau lagi mengkhulasahkan atau menyingkat atau mengambil sebuah kesimpulan. Ujar Sidin wal khulasah anna sunnata wal athar tanassu ala wujubit taharah limassil Quran. Sunnah dan asar menaskan itu adalah wajib bersuci bagi orang yang menyentuh dengan Al-Quran. Hukumnya wujubut taharah, wajib. Jadi kada boleh kada bodoh. Qad sabata bima rawahu Ibnu Hibban wa ashabus sunan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba kitaban lil ahli al-Yaman wa jaa fihi. Pernah Rasulullah menulis sebuah surat kepada ahlul Yaman dan isi surat itu juga dimuat oleh Rasul wa jaa fihi wa alla yamassul Qur'an illa tahirun, dan tidaklah boleh atau dilarang menyentuh Al-Quran itu kecuali yang suci. Jadi kesimpulannya, beberapa mufassir yang mentafsirkan dengan ayat la yamassuhu illal mutahharun, sudah kita ketahui seperti itu perbedaan pendapat dari mufassirin, maka kita lebih nyaman, lebih gampang untuk berkata kepada orang-orang yang nantinya ada orang yang memegang Quran kada berwudu, ada orang yang memegang Quran yang berwudu dan lain sebagainya, maka kita dapat mengambil sebuah kesimpulan. Itu adalah perbedaan mufassir ada dua. Di situ menyatakan mutahharun itu adalah para malaikat, dan mutahharun itu yang satunya itu adalah manusia yang suci, tidak boleh dia menyentuh Al-Quran kecuali dengan suci. Itu yang saya ingin sampaikan kepada mahasantri dan mahasantriwati. Seperti itulah pendapat para mufassirin, dan banyak lagi ayat-ayat lain. Nantinya para mufassir itu berbeda pendapat, berlainan pendapat, maka kita baca dengan tafsirul ahkam. Ini sangat membantu, sangat bermanfaat bagi kita untuk menelaah kembali. Maka seperti itulah kira-kira penafsiran pada ayat ini. Maka pesan daripada kami pada mudir barangkali, pada saya sebagai pengajar juga di sini,
yang al-ilmu itu mauqufun 'alal amal wal amal mauqufun 'alal ikhlas. Jadi sebagai pesan saja, nanti pulang ke kampung halaman masing-masing, pulik ke rumahnya masing-masing, bahwa dia sudah membaca tafsir al-ahkam, sudah membaca Abi Dawud, sudah membaca Mahalli Qalyubi, sudah membaca Qawaidul Fiqhiyah dan lain sebagainya, dibaca semuanya. Limbah itu babila memakainya, babila menggunakannya oleh hukama tadi mengatakan al-ilmu mauqufun 'alal amal. Ilmu itu mesti harus dengan amal, dengan perbuatan, dengan praktek yang kita temui di dalam kitab, kita temui di dalam hadis, kita temui dalam tafsir. Mudah-mudahan para santri, mahasantri yang lulus, mahasantri yang nanti akan meninggalkan meninggalkan Ma'had Darussalam ini, maka dia menuju ke kampung halamannya masing-masing teringat bahwasanya al-ilmu mauqufun 'alal amal. Ilmu adalah mesti dilakukan dengan amal, praktek, dan apa yang ada di dalam kitab itu yang kita lakukan. Sekarang tidak melakukan hal yang seperti itu. Kapan Allah mau nambah dengan ilmu? Man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang sudah berpengetahuan, dengan pengetahuan itu lalu mengamalkan dengan pengetahuannya, maka Allah akan mewariskan ilmu lebih banyak lagi kepada kita sebagai orang yang memakai dengan ilmu itu. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan, pesan sekedar mengambil berkat dengan pengarang kitab Ibnu Sabuni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, senantiasa melaksanakan atau mengamalkan ilmu yang sudah dibaca, yang sudah kita pelajari, dan semoga kita menjadi orang yang dapat bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk membacakan kitab hadis Sunan Abi Daud, kami pintakan kepada saudara kami Nur Hasani, dan akan disambung dengan uraian sekaligus tausiah dari Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Muhammad Hatim Salman. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Wa bisanadina al-muttasil ilal Imam Abi Daud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Qala babun birrajuli yasubud dahra wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad ibn Sabbah ibnu Sufyana wa ibnu Sarhi qala akhbarana Sufyan an az-Zuhri an Sa'idin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla yu'dini ibnu Adam yasubud dahru wa ana ad-dahru biyadil amru qallibul laila wan nahar. Qala ibnu Sarhi an ibnil Musayyibi makana Sa'idin wallahu subhanahu wa ta'ala bi'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du. Para asatizah al-mukarramun rahimakumullah, para auladuna ma'had Ali Darussalam, para orang tua murid, hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini hanya bisa dua maddah yang bisa disampaikan berhubung Ustazuna Al-Kiram Haji Asikin uzur, jadi hanya kami yang berdua bisa membacakan takhtim kitab pada hari ini. Mudah-mudahan beliau bisihah wal afiyah, dan mudah-mudahan panjang umur, dapat kembali lagi mengajarkan ilmunya ke tempat kita seberatan ini. Dan tadi sudah dibacakan tentang tafsir. Pada kesempatan ini, kalau tadi Al-Quran, sekarang hadis pulang.